Oke bosku, welcome back to Seidonghua Animasi dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH episode ke-147. Seperti biasa kita review dulu spoiler di episode sebelumnya. Di mana setelah kristal dicairkan, Jian yang menyempurnakan seluruh energi dalam buah naga Phoenix secara resmi telah lahir menjadi Kaisar Naga Phoenix yang baru, dan menghentikan pertarungan yang telah memporak-porandakan Pulau Naga Timur. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita gaskan bosku. Pandangan linglung banyak ahli tertuju pada sepasang sayap ungu keemasan yang membentang 10 kaki di punggung Ziyan. Sayap itu mengepak perlahan, menciptakan hembusan angin yang kuat dan suara gemuruh samar yang mengguncang jiwa. Sayap langit surgawi, tubuh naga kuno, salam untuk yang mulia, Kaisar Naga. Hei King berlutut di udara dengan hormat. Para ahli Pulau Naga Timur segera berlutut di belakang Hei King, ekspresi mereka penuh penyembahan. King Yan yang baru saja bangkit dengan susah payah, dan para ahli dari pulau lain menunjukkan ekspresi beragam. Mereka tidak berlutut, mengingat kesetiaan mereka kepada tiga Raja Naga. Siasa, King Yan, kalian semua sangat berani, tidak berlutut di hadapan Kaisar Naga. Geram Hei King mendongak dengan marah. King Yan dan Siasa bertukar pandang gugup. Tekanan dari mata ungu keemasan Ziyan terasa jauh lebih kuat daripada tekanan dari tiga Raja Naga. Kami telah melihat Kaisar Naga, kata King Yan dengan nada terpaksa. Namun, kami adalah bawahan Raja Naga. Kami akan menghadap yang mulia di lain waktu. Tanpa menunggu jawaban, King Yan dan Siasa berbalik dan melarikan diri secepat yang mereka bisa. Bajingan, geram Hei King, hendak mengejar mereka, tetapi Ziyan mengangkat tangannya dengan anggun. Sayap ungu keemasannya mengepak, dan dalam sekejap mata, ia muncul di depan Xiao Yan yang terbaring lemah. Istirahatlah, kau sudah berusaha keras, ucap Ziyan dengan suara lembut namun berwibawa, tangannya yang halus menyentuh dahi Xiao Yan. Cahaya ungu keemasan yang kaya memancar dari tubuhnya, mengalir melalui jarinya dan menyelimuti tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan perlahan tertutup. Hei King menghampiri dengan tergesa-gesa, menundukkan kepalanya dengan hormat. Yang mulia Kaisar Naga, semua ini berkat upaya tanpa lelah saudara kecil selama ini hingga kristal naga Phoenix meleleh. Aku tahu, jawab Ziyan pelan. Setelah berubah wujud, aura dan sikap Ziyan berubah drastis. Ia memancarkan keagungan seorang penguasa. Jaga dia baik-baik dan biarkan dia beristirahat, katanya sambil menyerahkan Xiao Yan kepada Hei King. Urusan Pulau Naga, serahkan padaku. Dimengerti, jawab Hei King sambil menerima Xiao Yan dengan hati-hati dan membawanya mundur dengan hormat. Ziyan mengarahkan pandangan mata ungu keemasannya ke seluruh Pulau Naga kuno yang masih dilanda pertempuran. Sayapnya mengepak perlahan, dan ia melesat tinggi ke langit. Cahaya ungu keemasan terus menyebar dari tubuhnya bagai hujan yang menyelimuti seluruh pulau. Para ahli yang bertempur terhenti, tertegun oleh cahaya ungu keemasan. Darah di tubuh mereka terasa melambat, kekuatan mereka seolah terkunci. Men Yan melihat ke langit dengan ekspresi terkejut. Elder Zuli berlutut di tanah. Air mata haru mengalir di pipinya. Di langit di atas Pulau Naga kuno, semua orang di pulau itu, tanpa terkecuali, berlutut dengan hormat. Bahkan para ahli dari tiga pulau lainnya yang awalnya ragu akhirnya tak mampu menahan tekanan garis keturunan mereka. Seorang Kaisar Naga, akhirnya bangkit di suku Naga Void kuno, ucap Elder Zuli dengan suara bergetar. Tekanan darah yang mengerikan, bahkan tiga Raja Naga tidak memiliki kekuatan seperti ini, gumam Men Yan pelan. Ini, benar-benar Kaisar Naga, tanya Siasa cemas. Para komandan dari tiga pulau, suara Ziyan menggema di seluruh pulau, tenang namun penuh otoritas. Tinggalkan tempat ini bersama pengikut kalian dalam 10 napas. Men Yan dan Siasa bertukar pandang pahit. Men Yan menoleh ke arah Elder Zuli. Ketahanan Pulau Naga Timur memang patut dipuji. Namun, kalian harus berhati-hati. Tiga Raja Naga adalah orang-orang yang penuh ambisi. Mereka tidak akan membiarkan seorang Kaisar Naga menyatukan suku ini, katanya dengan nada memperingatkan sebelum memberi isyarat kepada para pengikutnya. Kita pergi. Bersama para ahli Pulau Barat, Men Yan melesat menuju ruang angkasa di luar Pulau Naga Timur. Para ahli dari dua pulau lainnya mengikuti dengan tergesa-gesa. Setelah kembali, sampaikan kepada tiga Raja Naga bahwa suku Naga Void kuno hanya memiliki satu Kaisar Naga sejak zaman dahulu. Tidak ada yang namanya Raja Naga, suara Ziyan menggema di seluruh pulau. Kelak,
Aku sendiri yang akan menuntut garis keturunan kerajaan yang ada pada mereka. Tubuh Menyan dan para pengikutnya bergetar mendengar kata-kata Xian. Mereka tahu, perubahan besar akan segera terjadi di suku naga Void kuno. Kebangkitan seorang kaisar naga telah memicu badai yang tak terhindarkan. Cahaya ungu keemasan perlahan memudar, meninggalkan kehangatan samar di udara. Kesadaran Xiaoyan yang kabur mulai membaik, perlahan menyatu dengan dirinya. Mata Xiaoyan terbuka perlahan, mengerjap karena silau matahari yang menembus jendela. Kepalanya berdenyut oleh ingatan yang berputar tentang pertempuran dan pengorbanannya. Tempat ini, bisiknya lemah. Ia mencoba bangkit, namun merasakan tubuhnya anehnya ringan dan kuat secara bersamaan. Saat ia bertumpu pada ranjang, kayu itu berderit hebat dan hancur menjadi debu. Xiaoyan menatap tangannya dengan kaget. Apa yang terjadi? Gumamnya terkejut. Ia mengangkat lengan bajunya, melihat samar-samar warna ungu keemasan di bawah kulitnya, terasa sekeras baja. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Elder Zuli masuk, diikuti oleh Hei King yang tersenyum lebar. Teman kecil Xiaoyan, akhirnya kau bangun, seru Hei King gembira. Xiaoyan duduk dengan terkejut. Elder Zuli, ucapnya sambil menangkupkan tangannya memberi hormat. Terima kasih atas bantuan kalian. Elder Zuli tertawa ramah. Jangan sungkan, teman kecil Xiaoyan. Kau telah berjasa besar bagi klan naga Void kuno. Kami yang seharusnya berterima kasih. Xian, apakah dia berhasil? Tanya Xiaoyan cemas. Ya, jawab Elder Zuli. Kaisar Naga Agung telah bangkit. Kegembiraan kami tak terlukiskan. Di mana dia sekarang? Setelah mengalahkan para penyerang, Yang Mulia mundur untuk menyerap sisa energi buah naga Phoenix Origin. Retret ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, jelas Elder Zuli. Xiaoyan mengangguk, merasa sedikit kecewa namun lega. Aku merasakan ada yang berbeda dengan tubuhku. Elder Zuli tersenyum misterius. Itu adalah hadiah dari Kaisar Naga. Beliau memasukkan sebagian kekuatan naga Phoenix ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang pernah kau konsumsi. Tubuh fisikmu kini setara dengan binatang ajaib kelas Dousun. Mata Xiaoyan melebar tak percaya. Fokuskan pikiranmu, lanjut Elder Zuli. Aktifkan energi asing itu dan lihat apa yang terjadi. Xiaoyan ragu sejenak, lalu menutup matanya dan memusatkan pikirannya. Saat ia mengaktifkan energi asing itu, rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia membuka matanya kaget. Seluruh tubuhnya, kecuali kepala, tertutup sisik naga emas keemasan yang berkilauan. Ini, ucap Xiaoyan terkejut. Ini adalah armor skala naga Phoenix kuno, kata Elder Zuli dengan senyum bangga. Keterampilan pertahanan unik dari klan naga Void kuno, namun milikmu adalah kelas tinggi. Dengan armor ini dan kekuatanmu, timpal Hei King dengan nada iri, bahkan serangan Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa hanya akan meninggalkan luka ringan. Xiaoyan mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Armor ini akan bersembunyi di bawah kulitmu dan muncul saat kau mengaktifkannya, jelas Elder Zuli. Ngomong-ngomong, di mana King Lin? Tanyanya kemudian. Gadis itu memiliki jiwa ular surgawi kuno, yang paling ganas di antara mereka semua. Bahkan dengan 3 bunga ular giok hijau, penaklukannya tidaklah mudah, jawab Elder Zuli. Oh, Xiaoyan merasa cemas. Kami membantunya, lanjut Elder Zuli. Setelah kau pingsan, kami mengizinkannya berlatih di makam naga kuno. Aura naga yang kuat di sana akan menekan jiwa ular dan memudahkannya untuk disempurnakan. Makam naga kuno, tanya Xiaoyan. Jangan khawatir, kata Elder Zuli menenangkan. Setelah King Lin sepenuhnya memurnikan jiwa ular itu, kekuatannya akan melambung pesat. Xiaoyan mengangguk lega. Kalau begitu, aku akan tinggal di Pulau Naga Kuno untuk sementara waktu. Jika terjadi sesuatu lagi, aku bisa membantu. Elder Zuli tertawa senang. Kau tentu saja diterima. Kaisar Naga Agung memerintahkan kami untuk memperlakukanmu sebagai VIP. Setelah kemunculannya, aku mengirim kabar untuk memanggil para tetua klan yang selama ini menyendiri. Dengan bangkitnya kembali naga kerajaan, mereka kemungkinan akan kembali. Pulau Naga Timur akan menjadi tak tertembus kecuali 3 Raja Naga datang sendiri. Xiaoyan merasa terharu. Klan Naga Void kuno yang selama ini terpecah belah akhirnya mulai bersatu. Elder Zuli, bolehkah aku bertanya, apakah ada tempat di ruang kosong di dekat sini di mana petir berkumpul? Elder Zuli tampak terkejut,
lalu berpikir sejenak sebelum mengangguk dengan senyum misterius. Memang ada tempat di dalam ruang kosong dekat Pulau Naga Timur di mana petir berkumpul. Ekspresi harapan besar terpancar dari wajah Xiao Yan, di mana He Qing akan mengantarkan Xiao Yan ke tempat yang disebut sebagai kolam petir void. He Qing mengayunkan ekor besarnya di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti kilat. Tiba-tiba, suara dalam dan bergetar He Qing bergema di benak Xiao Yan, memecah keheningan ruang hampa. Adik kecil Xiao Yan, mereka semakin dekat. He Qing bisa merasakan energi aneh yang berdenyut di depan. Itu pasti kolam petir hampa yang disebutkan tetua ketiga. Xiao Yan mengangguk kecil, matanya dipenuhi antisipasi. Ya, ia juga merasakannya, seperti tarikan magnet yang kuat. Ingat bocah, tempat itu sangat berbahaya. Energi petir di sana tidak seperti apapun yang pernah kau hadapi. Jangan bertindak gegabah, He Qing memperingatkan melalui telepati. He Qing mengayunkan ekornya yang besar, dan naga hitam itu meningkatkan kecepatannya, meninggalkan jejak cahaya gelap yang memudar di belakang mereka saat mereka melesat menuju tujuan mereka. Angin hampa yang dingin mencambuk wajah Xiao Yan saat cahaya perak yang berdenyut-denyut semakin dekat. Energi liar dan beringas terpancar darinya, membuat rambut Xiao Yan berdiri tegak. Mereka sampai. Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Ia berdiri di atas kepala naga, menatap intensitas cahaya perak yang menyilaukan. Suara gemuruh yang mengguncang jiwa mulai bergema di sekitar mereka, semakin keras dan mengancam setiap detik. Mendesis, bisik Xiao Yan tak percaya. Pemandangan yang luar biasa dan menakutkan terbentang di hadapan mereka. Sebuah danau, energi yang luasnya ribuan kaki, berkilauan dengan cahaya perak yang menyilaukan. Namun, ini bukanlah air yang tenang, melainkan lautan petir murni yang bergejolak dengan energi kosmik yang tak terkendali. Sambaran petir menari di permukaannya seperti ular-ular cahaya yang marah, dan suara gemuruhnya mengguncang keberadaan mereka.